أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على الفطرات الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita diberikan kemampuan, kesempatan dan umur untuk selalu beramal soleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang kita kerjakan dan kita amalkan mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan kita pun berharap agar kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, kita kali ini temanya tentang adab ya, tentang adab sesama muslim ya, adab sesama muslim. Nah, ini adab sesama muslim berarti selagi dia muslim ya, itu pakai adab ini selama dia muslim ya. Tidak kelompok, tidak bergolong atau tidak tertentu ya, tidak, tetapi fokus ke muslim ya, kita muslim. Innani minal muslimin ya. Poin yang pertama adalah ayyusallima alaihi idza laqiyahu qabla ay yukallimahu. Hendaknya kita mengucapkan salam ketika berjumpa dengan seorang muslim yang lain ya, sebelum kita berbicara, memulai pembicaraan ya. Assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh, yang lengkap juga boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian menjawabnya dengan waalaikumsalam ya, bukan hanya waalaikum tapi waalaikumussalam. Kenapa ada musnya? Karena di situ assalam pakai alif lam ya, waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam itu selamatnya kurang luas keselamatannya, tetapi kalau waalaikumsalam ada alif lam berarti keselamatannya luas baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, dalilnya apa? Wa idza khuyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, surat An-Nisa ya. Apabila diberikan tahiyat ya, tahiyat ini ucapan yang baik ya, bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan kalimat yang baik juga, dengan ucapan yang baik juga, dengan balasan yang baik juga ya. Dan kemudian di hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu 'alal mashi ya. Hendaknya orang yang sedang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan ya. Wal masi 'alal qa'idi, hendaklah orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk ya. Wal qalilu 'alal katsiri, yaitu hendaklah yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Rawahul Bukhari. Ini hanya teknis saja ya, tetapi pada intinya yang lebih dulu mengucapkan salam itu lebih baik ya. Terus kemudian innal malaika, sesungguhnya malaikat ta'jabu minal muslim yamurru 'alal muslimi wa la yusallimu alaihi ya. Bahwasanya sesungguhnya malaikat itu ya sangat heran kepada seorang muslim yang kalau lewat di depan atau di sekitar muslim yang lain tetapi dia tidak mengucapkan salam kepadanya ya. Dan dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada seseorang yang kamu kenal maupun yang kita tidak kenal. Ya, dalil yang berikutnya adalah tentang bertasofah ya, musafahah, tentang bersalaman ya. Kalau tadi mengucapkan salam kemudian bersalaman masih dalam bab salam ya. Ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa. Dari Imam Abu Dawud, diriwayatkan dari Imam Abu Dawud bahwasanya dua seorang muslim yang dia berjumpa yaltaqiyani wa yatasafahani, kemudian dia melakukan tasafah begini ya, bersalaman, tidaklah Allah ketika kita sedang bersalaman itu Allah gugurkan ya, gugurkan dosa-dosanya sampai yatafarraqa, sampai lepas. Jadi jangan buru-buru
tarik, cemburu ditarik. Ya. Agak lama, cuma jangan lama-lama juga, biasa ya, biasa. Tidak juga cepat gitu ya, tapi yang biasa. Jangan buru-buru. Kemudian yang kedua, setelah salam, ayyushammitahu idza atasa bi ay yaqulu lahu idza alhamdulillah taala yarhamukallah. Kalau ada saudara kita bersin ya, atos, maka kita menjawabnya, mendoakannya, bukan menjawabnya, mendoakannya. Alhamdulillah yarhamukallah. Ya, semoga Allah merahmati. Ya, kemudian orang yang bersin itu menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, ini termasuk yang dianjurkan kalau ada orang bersin, kita yang mendengarkan bersin bukan alhamdulillah tetapi yarhamukallah. Yang alhamdulillah orang yang bersin itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah ayyauda idza marid wa yad'u lahu bisyifa. Hendaklah kita menjenguk orang yang sakit, ya, saudara kita yang sakit, dan kita mendoakan atasnya kesembuhan, ya. Hakul muslim 'alal muslim khamsun. Ada sittun, ada khamsun. Ada dua, ya. Ada sittun, ada khamsun. Yang di sini khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'uz zanais wa ijabatud da'wati wa tasmitul atis. Wahu Bukhari dan Muslim, di dalam Sunan Ahmad juga terdapat ini. Ya, pertama, ya, kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain ada 5. Menjawab salam atau menyebarkan salam, ya. Kalau raddu berarti menjawab salam. Kemudian wa iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Wa tibaiz zanais, yaitu mengiringi, ya, mengikuti, ya, jenazah, ya, saudara kita yang meninggal. Wa ijabatud da'wati, memenuhi undangan, ya. Kalau diundang datang, ya. Kalau kita tidak sedang berhalangan. Kalau berhalangan sampaikan, ya. Wa tasmitil atis, yaitu menjawab atau mendoakan orang yang bersin, ya. Terus kemudian yang keempat adalah ayyashhada jinazatahu idza mata. Itu tadi dalilnya, yaitu kita mengikuti dan menyaksikan, ya, dari pengurusannya hingga nanti dimakamkan saudara kita seorang muslim, ya. Selanjutnya ayyan sahalahu idza stansahahu fi syai'in min asya'in, ya. Hendaklah kita menasehati saudara kita ketika beliau meminta nasihat. Nah, kalau beliau minta nasihat, ya, karena ini sudah biasa di zaman dahulu. Tolong nasihati aku, ya, tolong nasihati saya, seperti itu sudah biasa, ya. Bahkan terkadang orang yang dimintai nasihat sedang kena masalah, ya, dan meminta nasihat itu bukan karena kena masalah juga. Jadi bukan lagi kita futur atau kita lagi malas, bukan, berarti juga, ya, kadang iseng saja minta nasihatin saya dong biar saya lebih semangat lagi, atau ada ilmu baru kepada saya. Baru ketika kita dimintai nasihat, kita nasihati, ya, kalau dimintai nasihat. Nah, dan kita walaupun yang kurang mampu untuk itu, maka dengan kata-kata yang ringan saja, ya, tetapi tetap nasihati, ya. Walaupun terkadang nasihati saya lah, saya yang butuh nasihat, saya gitu, terus nanti nggak selesai. Tapi nggak apa-apa, nasihati sedikit, setelah itu yuk nasihati saya kembali, saling nasihati, itu boleh. Tapi kalau yang tidak minta nasihat, tidak perlu, ya, tidak perlu. Ini adalah menasihati orang yang meminta nasihat. Dalilnya apa? Dalilnya terdapat di riwayat yang hampir sama, yaitu hakul muslim 'alal muslim yang sittun, yang 6, ya. Kalau tadi 5, ya, tambahannya 1, idastan sahaka fansah. Apabila seseorang meminta nasihat kepadamu, maka nasihati. Walaupun terkadang kita ini belum baik, ya, bisa jadi apa yang kita nasihati itu bisa memperbaiki diri kita. Rawahul Bukhari. Dan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ad-dinun nasihah, karena sejatinya agama itu adalah nasihat, ya. Qulna liman lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimatil muslimina wa ammatihim. Nasihat kepada Allah, maksudnya adalah bukan nasihati Allah, nasihat bagi kaum muslimin bagaimana kepada Allah. Lillahi bukan nasihati Rasulullah, tetapi nasihat kepada seorang muslim bagaimana kepada Rasulullah. Nasihat kepada kitab-kitab Allah, ya.
kepada aimatul muslimin, yaitu kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin secara umum. Kemudian selanjutnya, ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi. Ya, hendaknya dia mencintai, ya, kepada saudaranya seperti ia mencintai kepada dirinya sendiri, dan ia membenci sesuatu hal kepada saudaranya seperti ia membenci atas dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kita mengukur, ya, kebaikan yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang kita rasakan, ya. Dicaci, dihina, tentu kita tidak mau, maka kita tidak menghina mereka. Nah, kita disantunin, kita dihormati, maka kita juga menghormati. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Ya, hendaknya, rawahu Bukhari dan Muslim, ya, itu kita tidak dikatakan kalian itu beriman sampai kalian mencintai saudaranya seperti mencintai diri mereka sendiri. Nah, ini, ya. Dan tidaklah kalian yakrah, membenci, ya, sesuatu perkara kepada saudara kalian seperti bencinya kepada diri sendiri. Ya, kalau yang tidak baik, ya, maka tidak usah ke orang lain, karena diri kita juga tidak suka. Ukurannya diri sendiri seperti itu, ya. Kemudian dalil yang lain, ya, hadis riwayat Imam Muslim, masalul mu'minin, ya, permisalan seorang mukmin, fi tawaddihim wa tarahihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasali jasadin wahid, ya, atau kamasali jasad. Perumpamaan seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu tubuh, dalam kasih sayangnya, dalam kepeduliannya, dalam persatuannya, itu seperti jasad, seperti satu tubuh, ya. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru jasadi. Kalaulah satu tubuh itu sakit, maka yang lain akan merasakannya, ya. Panas, ya, tentu yang lain ikut apa yang diperbuat, minum obat atau yang lain. Luka, maka tangannya juga berbuat, dan yang lain sebagainya. Jadi saling mengisi. Karena memang tidak ada yang sempurna, saling mengisi. Ya, kalau semuanya sempurna, maka tidak ada alasan untuk membutuhkan orang lain. Allah buat ini ahli di sini, ini ahli di sini, ini ahli di sini, biar saling melengkapi, ya. Kemudian al-mu'minun lil mu'minin kan bunyan, ya, rawahu Bukhari dan Muslim. Kaum mukminin dengan kaum mukminin yang lain itu seperti bangunan. Di dalam riwayat lain kal bunyanin marsus, ya, seperti bangunan yang kokoh. Ya syuddu ba'dhum ba'dha. Itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Jangan saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Ya, orang yang beriman satu dengan yang lain. Selanjutnya ayyansurahu wa la yakhdhulahu, ya, fi ay mautinin ihtaja fihi illa nasrihi wa ta'dhibihi. Hendaklah kita menolong saudara kita, jangan mencampakkannya, jangan mengacuhkannya, ya, apalagi sampai menzoliminya, tidak boleh, ya. Al muslimu akhul muslim, sesungguhnya kaum muslimin dengan muslim yang lain itu bersaudara, ya, bersaudara. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakhtakiruhu. Jangan zalim, ya. Kemudian la yakhdhuluhu, jangan mengacuhkan, nyuekin, ya. Kemudian wala yakhtakiruhu, jangan menghinanya. Jelas kalau menghina ini tidak boleh. Allah telah memberikan ketegasan, ya, di dalam surat Al-Hasr, ya, bahwasanya Al-Hujurat, ya, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairum minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairum minhun. Itu bagi kalian laki-laki, janganlah menghina laki-laki yang lain, bisa jadi seseorang yang kita hina itu lebih baik. Dan perempuan, bagi kalian perempuan juga jangan menghina perempuan yang lain, karena bisa jadi mereka lebih baik, ya. Maka kurangilah mencela, bukan kurangi, tidak boleh mencela, gitu, ya. Kalau yang sudah menjadi terbiasa, diam, jaga lisan, ya, apalagi sampai menzolimi orang lain, ya, itu tidak boleh. Selanjutnya adalah ayyatawadda'a lahu wa la yatakabbaru alaihi, ya,
hendaknya dia tawadhu', ya, rendah hati, ya, tidak sombong, tidak sombong. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Surat Luqman, ya. Jangan kita itu berjalan di muka bumi itu maraha. Maraha itu petantang petenteng, maraha. Tapi kalau ibadur rahman itu ya yamshi 'alal ardi hauna, yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi jalannya itu tetap tegap, ya, tetapi apa namanya, tidak sombong, dia dengan rendah hati. Adapun maroha, dia seperti yang menduduki bumi ini, gitu ya, sombong, angkuh, ya, dengan angkuh, itu maroha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya, ya. Ya, kemudian di sini ada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, ya, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikanlah dalam keadaan miskin. Wa wahsyurni fi zumaratil masakin, dan bangkitkanlah aku bersama orang-orang miskin. Itu doanya Rasulullah. Bahkan salah satu dari istrinya Rasulullah itu namanya Ummul Masakin. Nah, jadi karakter istri-istri Rasulullah itu macam-macam, ya. Ada yang high class itu ada gitu. Ada juga yang sukanya memang kumpulnya sama orang miskin, kesini sama orang miskin, kumpulnya sama orang-orang miskin. Dan ini doa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwasanya, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin, matikanlah aku sebagai orang yang miskin, dan kumpulkanlah aku di akhirat bersama orang-orang yang miskin, zumara'ul masakin. Karena terbukti ketika Rasulullah wafat pun tinggal beberapa saja barangnya, baju perang, gandum sedikit itu di laci, tidak banyak. Beliau meninggalkan warisan itu, harta warisan. Seperti Umar bin Abdul Aziz juga tidak meninggalkan warisan untuk anaknya. Ya, tapi tentu sudah dibekali, ya, dengan agama, dengan ilmu yang lain, ya. Kalau belum siap, ya, jangan, ya. Dibekali dengan ilmu, dengan akhirat, ya, dengan keyakinan yang dalam, itu insya Allah bisa. Selanjutnya, alla yahjurahu aktsaru min salasati ayyamin, ya. Tidak bertengkar sampai tidak saling sapa, itu jangan sampai lebih dari tiga hari. La yahillu lil muslimin ay yahjur akhahu fawqa salasin, ya. Tidaklah halal bagi seorang muslim, ya, ay yahjura, ya, itu mengacuhkan sampai tidak saling sapa saudaranya melebihi 3 hari, ya. Maka syukur-syukur sehari sudah baikan, ya. Itu batasnya 3 hari, jangan sampai. Tapi kalau sekarang, sampai 3 tahun kadang, sampai ke bawah, ya, sampai ke bawah. Itu ngapain sih main sama itu. Pokoknya kita 7 turunan nggak boleh. Nah, ini jangan sampai dia muslim, ya sudah, ya. Maka faltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Karena mereka itu saling berpaling satu dengan yang lain. Nah, kemudian Rasulullah sebutkan di sini wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, ya, Rawahul Bukhari. Yang memulainya yang lebih baik itu adalah yang mulai dulu salam. Jadi pertama ketika kita ada masalah, salam dulu, ya, nanti dia akan jawab. Kalau dia belum jawab, ya terlalu. Tapi kalau sudah jawab walaupun dia ketus, nah dia yang penting sudah mulai interaksi. Nah, terus nanti bisa melanjutkan, ya. Karena kalau kita musuhan satu dengan yang lain itu dunia itu sempit. Kesana, wah ketemu ini, kesana, waduh. Jadinya iya kayak sempit itu, situ aduh kena. Nah, kalau di rumah misalnya itu nggak boleh, ya, 1 hari pun jangan, karena coba di kamar nanti apalagi kalau kontrakan ke belakang depan, ini ketemu terus kan, ya maka jangan lah, ya berapa jam aja itu. Ya. Nah, ini yang kedua, alla yaghtabahu. Janganlah kita menggibah, ya. Jelas dalilnya surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm.
jangan kita berprasangka buruk ya. Dzon itu berprasangka buruk itu sangat ngeri sekali, karena ini adalah awal dari ghibah. Itu prasangka dulu ya. Fa inna dzanna aqdzabul hadis ya, karena kata Rasulullah, sesungguhnya dzon, prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta perkataan. Nah, kalau perkataan dusta, yang lebih dusta adalah berprasangka ya. Mending kalau nggak tahu jangan, diam aja, jangan berprasangka buruk ya. Nah, wala tajassasu, kemudian habis berprasangka mesti mencari kesalahan orang lain. Nah, mesti itu, oh ini salahnya apa. Kemudian baru ketika kesalahan ini nggak berani bilang di depannya, bilang di belakangnya. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, jangan kita menggibahnya ya. Ayat ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah engkau mau, ridho, rela apa memakan bangkai saudaramu yang telah mati itu. Jadi ghibah. Nah, terus pertanyaannya, apakah ghibah itu sama sekali tidak diperbolehkan ya? Ada ghibah yang diperbolehkan ya, ada 3 atau 4 ya. Coba kita lihat. Yang pertama adalah ghibah seseorang untuk menegur ya. Ini tentu dilakukan sama orang-orang yang sudah punya wewenang ya. Contoh atasan ya, itu merapatkan atau membicarakan, mendiskusikan bawahan misalnya ya, pekerjanya atau yang di bawah stafnya, itu silahkan, karena bahan untuk evaluasi ya. Kemudian seperti pemimpin RT RW, evaluasi keluarganya, itu perlu. Tapi ghibahnya bukan untuk euforia, ghibah untuk oh fulan kok seperti apa, ada kemaksiatan dan lain sebagainya ya. Nah, itu boleh memang yang punya kebijakan itu ya. Kalau yang tidak punya kebijakan jangan gitu, karena dia bisa merubah yang tadinya mungkar jadi ma'ruf, yang tadinya tidak sesuai jadi sesuai. Kemudian yang kedua adalah ghibahnya seseorang untuk memperbaiki keluarganya. Kepada siapa? Kepada orang yang dia percayai, seperti para ustadz, para konsultan yang lain sebagainya, psikologi. Dia akan menceritakan, oh adik saya, oh keluarga saya, oh istri saya, oh fulan bahkan ya, itu begini. Nah, minta nasihat, ada solusi yang untuk didapatkan ya. Nah, ini penting. Tadi diskusinya orang yang punya kebijakan. Yang kedua adalah ghibahnya orang yang tadi mengadukan masalah kepada orang yang dipercayainya, itu boleh ya. Kemudian menghibah orang yang melakukan keburukan ya, di sini maksiat ya, kemudian kemungkaran ya, penyelewengan, termasuk yang hal-hal yang keluar penyelewengan lah gitu ya. Bid'ah juga termasuk itu. Kepada apa? Kepada orang-orang yang tahu tentang agama itu. Oh ini seperti ini, kita harus apa itu dan lain sebagainya. Itu boleh, menghibah itu boleh. Kemudian yang terakhir adalah berbicara. Tidak banyak kalau yang terakhir ini, hanya memberikan penjelasan singkat tentang orang yang tidak diketahuinya. Contoh RT ya, misalnya RT lagi nih ya, atau kita lagi duduk-duduk nih ya, kita tahu ada penduduk baru, tapi RT belum tahu misalnya ya. Terus kemudian kita nyebutkan, oh Muhammad atau Abdullah namanya. RT belum tahu karena belum laporan mungkin. Pokoknya belum tahu lah Abdullah yang mana. Oh yang buta itu loh. Nah itu boleh ya, karena untuk coba jangan terus-terusan. Oh yang buta itu, oh yang pincang itu boleh. Oh yang bisu dan lain sebagainya itu boleh. Tapi untuk awal tadi, karena memang tidak tahu yang mana gitu ya. Abdullah itu banyak kan, apalagi Abdullah misalnya ya. Oh yang pincang itu loh. Oh iya yang pincang itu. Ya sudah, berarti dia akan menggibahnya. Karena apa? Gibah itu kita dilihat di sini. Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, atadruna manil ghibah? Kamu tahu nggak, kalian tahu nggak tentang ghibah itu apa? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu menyebutkan keburukan, kecacatan, aib daripada saudaramu. Nah, apapun itu. Nah, kemudian sahabat nanya lagi ya, biar memperjelas ya. Afaraita in kana fihi ma'kul ya. Apa pendapatmu ya Rasulullah, kalau yang saya bicarakan, yang kita bicarakan itu memang ada pada diri saudara kita ini, kita tidak bohong, memang ada, sesuai fakta ya. Maka ketika itu Rasulullah menjawab dan menjelaskan, in kana fihi ma taqul faqad ibtaghta. Kalau memang iya fakta, maka dia telah menggibahnya, kamu telah menggibah dia. Wa illam yakun fihi ma yaqul faqad bahatta. Kalau tidak sesuai fakta, itu berarti kamu telah berbohong.
Jadi ngomongin keburukan orang itu yang pertama, kalau sesuai dia telah menghibahnya, kalau dia tidak sesuai dia telah berdusta atasnya. Maka hati-hati ya. Tapi tadi tidak semua ghibah diharamkan. Memang diperlukan untuk islah, perbaikan. Ya. Karena apa? Kullul muslimin 'alal muslim haram. Ya. Sesungguhnya muslim satu dengan muslim yang lain itu ada sesuatu yang diharamkan. Yaitu apa? Damuhu wa maluhu wa irduhu, yaitu darahnya. Nah, itu haram, ya. Kemudian apa? Mal, hartanya. Kemudian irduhu, yaitu kehormatannya. Nah, kehormatannya.